Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini Inci Tasya yang akan membawakan cerita firman Tuhan di IHMPA kelas TK. Sebelumnya, mari kita bersama-sama bernyanyi memuji nama Tuhan. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa sebelum mendengarkan cerita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami boleh berkumpul di hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab kita di hari Minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 15 yang berbunyi, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Adik-adik, Ence Tasya punya sebuah gambar nih. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, benar semua. Ini adalah gambar orang-orang yang sedang sakit. Nah, di cerita Alkitab kita hari ini diceritakan juga nih orang-orang zaman dulu membawa keluarga mereka yang sakit ke bait Allah atau gereja. Wah, kenapa ya dibawanya ke gereja? Karena ternyata adik-adik, di gereja pada saat itu ada murid-murid Tuhan Yesus yang suka menyembuhkan orang-orang sakit pada saat itu. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit karena mereka meminta pertolongan Tuhan Yesus adik-adik. Dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus atau Roh Penolong yang selalu memimpin kehidupan murid-muridnya pada saat itu. Sehingga mereka bisa melakukan mujizat seperti menyembuhkan orang-orang sakit. Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu dilambangkan seperti lidah-lidah api ya adik-adik. Dan ternyata nih, Roh Kudus juga Tuhan Yesus berikan kepada kita anak-anaknya yang ada pada saat ini. Roh Kudus pada saat ini berada di dalam hati kita adik-adik. Dan kita juga harus menjaga Roh Kudus yang ada dalam hati kita dengan cara rajin berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau Roh Kudus ada dalam hati kita? Contohnya nih adik-adik, di saat pandemi ini, Roh Kudus mengingatkan kita untuk tetap mau main di rumah saja, tetap memakai masker kalau harus keluar rumah, dan juga mau tetap rajin mencuci tangan adik-adik. Tuhan Yesus mau agar kita anak-anaknya selalu menjaga kesehatan kita di tengah pandemi virus corona. Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus agar kita tetap semangat walaupun kita masih harus di rumah saja. Jadi adik-adik, kita harus tetap semangat ya dan selalu tersenyum. Aku gereja, kau pun gereja.
ikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa penutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah ada Roh Kudus atau Roh Penolong dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk menjaga Roh Kudus agar selalu berada di dalam hati kami. Dan kami tidak perlu takut karena Tuhan Yesus akan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Jangan lupa tugasnya dikirim di grup WhatsApp orang tua ya. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu.